Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Satriadi dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan mengenai dewasa awal dan dewasa media. Sebelumnya akan dipaparkan mengenai tujuan instruksional, yakni pertama, mampu memahami kondisi individu pada masa dewasa awal dan dewasa media, yakni meliputi kondisi kognitif, fisik, emosi, dan sosial. Yang kedua, yaitu menjadikan dasar pijakan dalam pembelajaran sehingga memberikan hasil optimal khususnya bagi individu pada masa dewasa awal dan dewasa media. Masa dewasa menurut para ahli psikologi perkembangan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, yaitu pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Yang kedua yaitu masa dewasa media, yakni pada rentang usia 41 hingga 60 tahun. Dan yang ketiga yaitu masa dewasa akhir atau dewasa lanjut, yaitu pada rentang usia di atas 60 tahun. Menurut Mapire tahun 1983, batas memasuki usia dewasa dapat ditinjau dari segi hukum, segi pendidikan, segi biologis, dan segi psikologis. Dari segi hukum, yaitu apabila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, yaitu dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, yakni apabila telah mencapai kemasakan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Dan yang ketiga yaitu segi biologis, diartikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi atau melanjutkan keturunan. Dan yang terakhir yaitu dari segi psikologis, yaitu bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan atau maturity. Dewasa dini. 1. Usia reproduktif. Reproduktivitas atau masa kesuburan sehingga siap menjadi ayah atau ibu dalam mengasuh atau mendidik anak. Kedua, usia mementapkan letak kedudukan. Mantap dalam pola-pola hidup, misalnya dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan perannya sebagai orang tua. Ketiga, usia banyak masalah. Persoalan yang pernah dialami pada masa lalu mungkin berlanjut serta adanya problem baru, yaitu yang berhubungan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan, demikian pula faktor intern. Usia tegang dalam emosi. Mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, saudara, teman, maupun kenalan. Dalam masa usia reproduksi, pada umumnya mencapai kepuasan jika sejak remaja organ-organ dipelihara secara baik. Demikian pula usia pemantapan, sejak remaja harus dipersiapkan berbagai kemampuan sikap, keterampilan yang diperlukan. Sejak masa remaja mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan timbul masalah yang berhubungan dengan perkawinan, jabatan, maupun keuangan. Demikian pula perlu mempersiapkan diri bahwa banyak hal yang memungkinkan ketegangan emosi dan perlu adanya penyesuaian diri. Ya, yang pertama, masa yang ditakuti atau a dreaded period. Adanya perubahan yang menuju kemunduran atau the change of life, maka merasa terancam sehingga menimbulkan rasa takut, merasa tersingkir dan terabaikan, kesehatan dan karirnya merasa terancam juga, bahkan merasa tidak menarik lagi. Maka sementara orang berusaha menutupi kekurangannya. Yang kedua, masa transisi, yaitu a time of transition. Transisi mengalami kemunduran untuk pria. Ada perubahan dalam kejantanan atau virility. Bagi wanita mengalami berkurang atau hilangnya kesuburan atau fertility. Dengan kemunduran itu, timbul usaha mempertahankan pertumbuhan sebelumnya.
Yang ketiga, masa penyesuaian kembali atau a time of adjustment. Perubahan fisik dan psikis menyebabkan adanya perombakan apa yang telah dimiliki, yaitu pola perilaku yang layak selama masa dewasa dini. Perilaku akan seirama dengan datangnya perubahan-perubahan selanjutnya. Penyesuaian kembali terhadap kondisi yang berubah. Yang keempat, masa keseimbangan dan tak keseimbangan. A time, equilibrium, and disequilibrium. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusaha setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Jadi mereka mengalami equilibrium maupun disequilibrium di dalam dirinya atau internal maupun dalam hubungannya dengan orang sekitarnya atau suami istri. Menjelang akhir usia dewasa madya, mereka mengalami belajar berbagi penyesuaian diri sehingga akhirnya dapat menerima keadaan yang berubah itu. Istilah yang disebut betah di rumah artinya mereka sudah dapat menerima keadaannya dengan mengisi secara leluasa waktu luang yang dihadapi. Mereka merasa bahagia, namun antara suami istri yang tak seirama dalam betah di rumah itu sering terjadi ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Tugas perkembangan yang pertama, dewasa dini. Arti tugas-tugas perkembangan bagi orang dewasa awal mengandung isi-isi harapan atau tuntutan dari sosiokultur yang hidup pada lingkungan sekitar terhadap orang dewasa awal sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapainya. Hal ini ditunjukkan dengan pola-pola tingkah laku wajar seperti berlaku pada kebudayaan sekitar. Adapun tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang merupakan perwujudan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan sosiokultur dimaksud dikemukakan garis-garis besarnya dalam bagian ini. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan, dan anak. Yang keempat, belajar mengasuh anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja atau membangun karir. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedelapan, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada penguasaan secara baik. Tugas-tugas perkembangan pada dewasa awal ini akan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penguasaan tugas perkembangan masa dewasa tengah atau madya. 2. Dewasa madya. Pada masa dewasa madya, tugas perkembangan berkaitan dengan penyesuaian diri individu terhadap dirinya sendiri, kehidupan keluarga, pekerjaan, serta masyarakat. Menurut Harlock dalam Mappier 1983, secara garis besarnya, tugas perkembangan masa dewasa madya dapat dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama, tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologis. Yang kedua, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkenan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau minat yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pemantapan kehidupan ekonomi. Yang keempat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, misalnya menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia, atau mendidik anak-anak remaja agar menjadi orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Yang pertama, perkembangan fisik. A. Dewasa dini. Puncak kemampuan fisik individu dicapai antara usia 18 hingga 30 tahun, yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Hal ini menjadi titik perhatian sendiri karena sangat mempengaruhi keadaan kesehatan pada usia selanjutnya. Karena secara umum, perlambatan dan penurunan fisik mulai terjadi sejak usia akhir dewasa awal. Selanjutnya, B. Dewasa madya. Status kesehatan menjadi persoalan utama dewasa madya. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah perubahan fisik.
Melihat dan mendengar merupakan dua perubahan yang paling tampak pada masa ini. Daya akomodasi mata mengalami penurunan tajam pada usia 40 hingga 59 tahun. Aliran darah pada mata juga berkurang, sehingga mengurangi ukuran bidang penglihatan. Stabilitas emosi dan kepribadian merupakan faktor yang juga berkaitan dengan kesehatan di masa ini. Gangguan kesehatan yang utama pada masa ini adalah penyakit kardiovaskuler, contoh penyakit jantung, kanker, dan berat badan. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Skye mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu A. Tahap mencari prestasi or achieving stage. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal. Tahap ini merupakan penerapan intelektualitas individu pada masa dewasa pada situasi yang melibatkan konsekuensi besar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini berkenaan dengan perencanaan masa depan yang berkaitan dengan pencapaian karir dan pemerolehan pengetahuan. Selanjutnya B. Tahap tanggung jawab or responsibility stage. Tahap ini dimulai sejak masa dewasa awal. Pada fase ini terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, sehingga perhatian diberikan pada pemenuhan kebutuhan pasangan dan anak-anak. Penekanan pada masa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Fase ini akan berlanjut terus ke masa dewasa madya. C. Tahap eksekutif or executive stage. Tahap ini terjadi di masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan kerja, terutama yang berhubungan dengan keorganisasiannya. Selanjutnya D. Tahap reintegrative or reintegrative stage. Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya, perkembangan emosi dan sosial. Pada masa dewasa dini, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa ini adalah perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan peran seks, menjadi orang tua, perubahan tekanan budaya, dan lingkungan. Kondisi-kondisi di atas sangat menuntut orang dewasa pada masa ini untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Pemahaman akan makna cinta yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan pasangan, anak-anak, dan lingkungan di sekitarnya yang pada akhirnya mempengaruhi kebahagiaan individu tersebut.